Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sekalian? Hari ini kita akan membahas lanjutan yang kemarin ya. Kita mau membahas tentang kata-kata janganlah kamu. Ini merupakan kata-kata larangan Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas di surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah ya. Sekarang kita akan membahas di surat Al-An'am ya. Al-An'am, Al-Maidah ya. Al-Maidah sudah ya. Kita sekarang membahas di surah Al-An'am. Ada 6 ayat. Yang pertama, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di sini Allah ngasih tahu kita, kalau ada orang menyembah berhala, kita nggak boleh memakinya. Demikian kami jadikan setiap umat menganggap baik. Jadi setiap orang menganggap pendapat dia yang paling baik, perbuatan dia yang paling baik. Jadi orang Nasrani menganggap Tuhan dia yang paling baik, dia yang paling baik. Orang Hindu juga begitu, Buddha begitu, Muslim begitu. Jadi kita dilarang Allah untuk memaki sesembahan yang mereka sembah, karena nanti mereka balas memaki. Tapi Allah bilang, nanti kalian kembali kepada Allah, dan Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi begitulah perintah Allah tentang sesembahan orang lain. Terus, pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jadi kita harus meyakini huruf demi huruf di Al-Quran itu ya, bukan lagi kalimatnya, bukan lagi kata-katanya, tapi hurufnya, susunannya kita harus yakini. Kemudian ayat 121 ya, surat Al-An'am, dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Jadi kita mau makan ayam, kambing, sapi, binatang yang halal, harus disembelih dahulu, dan harus kita sebut nama Allah untuk menyembelihnya. Kalau enggak, kita nggak boleh memakannya. Tapi ini beberapa ulama ada yang berpendapat kalau kita beli di restoran yang jual ayam, yang mana kita nggak tahu keabsahan memotongnya, ada sebagian berpendapat cukup membilang Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian lagi kalau orang-orang zaman dulu, dia beli ayam, dia nggak mau ayam yang sudah jadi daging. Dia beli, dia potong, disaksikannya orang itu mengucapkan nama Allah, baru dia mau beli. Jadi bermacam-macam pendapat orang. Memang yang paling aman kita yang beli, kita menyaksikan dipotong dan disebut nama Allah. Itu yang paling aman. Mungkin harganya sedikit lebih mahal ya. Kemudian ayat 142, dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban, dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Allah bilang, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Kita tengok dulu ya. Kemudian jadi langkah-langkah setan itu jangan kita ikuti ya. Apakah berjudi, mengundi nasib dengan anak panah. Kemudian ayat 151, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin.
Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Jadi kita nggak boleh membunuh anak-anak kita karena kita miskin, karena ngasih rezeki itu Allah. Dan kita tidak boleh membunuh, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh mensekutukan, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian ayat 152, janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikian yang memerintah kepadamu agar kamu ingat. Ya, jadi di surat Al-An'am ini ada 6 tentang larangan Allah. Semoga bermanfaat, ya. Semoga kita juga paham bahwasannya perintah Allah ini di Al-Quran ini langsung melarang kita, janganlah kamu, ya. Jadi tetap sholat, tetap istiqomah, berbuat baik kepada orang tua, tetangga, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, kerabat, saudara-saudara, sesama muslim. Semoga bermanfaat. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.